Aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau. Bagaimana pikiranmu? Sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggapi. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Jadi di sini Paulus menceritakan apa yang ia alami. Paulus mengatakan karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Allah telah menjanjikan bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan karena pengharapan ini ya, dimana kita tahu mereka berdoa setiap harinya. Nah, dan karena pengharapan ini, Paulus mengatakan ia ditangkap. Dan Tuhan di sini mengatakan juga, pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Ini firman yang disampaikan Roh Kudus ya kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Nabi Yesaya. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggapi. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ini pelajaran bagi orang Kristen. Jangan sampai Roh Kudus mengatakan telinga kita menebal, hati kita menebal, telinganya berat mendengar, sampai Allah mengatakan sampaikanlah kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan dikatakan di ayat 27 dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi Tuhan itu mau saat itu bangsa Israel itu mendengar dan berbalik kepada Tuhan dan menyembuhkan bangsa Israel. Tapi Tuhan mengatakan telinga mereka menebal. Mereka mendengar tapi tidak mengerti. Kenapa? Tidak ada Roh Kudus. Hanya ada keinginan manusia. Sampai Allah meminta kepada Tuhan Yesus ya lewat para murid dan para rasul untuk menyampaikan kepada bangsa lain. Jangan sampai itu juga terjadi pada kita. Karena apa? Telinga kita menebal, hati kita bebal. Itu ada di sini. Amin ya. Kita saling mendukung, saling menguatkan agar apa yang menjadi sejarah ini tidak diulangi oleh umat Tuhan di masa